Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika, masih tentang pembuktian barisan dengan induksi matematika. Pembuktian barisan ini di dalam minggu ini kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Nah, untuk pembuktian induksi matematika dengan notasi sigma, caranya itu masih sama dengan pembuktian barisan pada minggu yang lalu. Nah, yaitu kita akan membuktikan Pn itu benar ya untuk semua bilangan asli n. Nah, kenapa untuk semua bilangan asli n selalu ada seperti itu? Karena barisan itu berurutan ya, sukunya mulai dari 1 sampai dengan bilangan tertentu, dan itu semuanya adalah bilangan asli. Nah, nanti kondisi yang akan kita cek untuk pembuktian induksi matematika ini, yang pertama tetap kita tunjukkan P1 atau P2 atau P3 nanti bernilai benar. Kemudian kita asumsikan bahwa Pn untuk n sama dengan K itu benar dan harus dibuktikan. Untuk Pn plus 1 itu juga bernilai benar. Jika dua kondisi ini bernilai benar, maka Pn untuk semua bilangan asli itu bernilai benar ya. Nah, untuk contohnya pembuktian barisan yang dituliskan dalam bentuk notasi sigma. Kita perhatikan contoh yang ada di sini. Saya akan buat dua contoh ya. Contoh 1 dan 2 ya. Yang pertama adalah sigma 2i min 1, i-nya mulai 1 sampai dengan n itu sama dengan n kuadrat. Buktikan dengan induksi matematika untuk semua bilangan asli n berlaku ini ya. Langkahnya sama seperti yang kemarin. Langkah pertama yaitu P1 ya, berarti sigma 2i min 1 untuk i mulai dari 1 sampai dengan 1. Kenapa demikian? Karena ini adalah P1, maka batas bawahnya 1, batas atasnya adalah 1. Sementara ruas kanan itu adalah n kuadrat. Karena n-nya di sini adalah 1, maka ini adalah 1 kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan, karena i-nya mulai 1 sampai dengan 1, maka kita masukkan 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 ya. 1 yang di ruas kanan dapat dari mana? 1 kuadrat itu adalah 1, sehingga 2 kali 1 itu adalah 2, dikurangi 1 adalah 1, sehingga ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. P1 nya bernilai benar. Langkah kedua, kita asumsikan atau kita anggap PK nya benar, yaitu jika PK untuk n sama dengan K ya. Nah, Pn untuk n sama dengan K berarti setiap n ya, untuk setiap n kita gantikan dengan K. Nah, maka sigma 2i min 1, i-nya mulai dari 1 sampai dengan K itu sama dengan K kuadrat. N-nya diganti dengan K. Kita asumsikan itu benar. Kemudian akan dibuktikan bahwasannya, atau kita bisa singkat adip, bahwa PK plus 1 ya, kita lihat tadi ya, PK plus 1, K-nya ini diganti dengan K plus 1 ya, didefinisikan oleh atau diartikan sama dengan sigma 2i min 1, untuk rumus umumnya tidak berubah, I-nya mulai dari 1 sampai dengan K plus 1. Yang ini sampai dengan K, yang ini sampai dengan K plus 1. Yang berubah hanya batas atasnya. Sama dengan K plus 1 kuadrat. Karena untuk PK plus 1, maka K-nya di sini ya, yang ini itu dirubah menjadi K plus 1. Nah, supaya penulisannya tidak panjang ya, maka yang kita perhatikan adalah perubahan pada ruas kiri saja,
Ya, ruas kirinya adalah sigma dari 2I-1, I-nya mulai dari 1 sampai dengan K plus 1. Itu bisa dijabarkan menjadi sigma dari 2I-1, I-nya mulai dari 1 sampai dengan K, ditambah dengan sigma 2I-1, I-nya mulai dari K plus 1 sampai dengan K plus 1. Ini adalah sifat notasi sigma, dimana kalau kita omongkan dengan mudah, ya, kita sampaikan dengan mudah bahwasanya notasi sigma ini adalah jumlahan barisan dari suku pertama sampai dengan suku K plus 1. Dan itu bisa dijadikan dua bagian, yaitu jumlahan barisan, ya, mulai dari suku pertama sampai dengan suku ke K, kemudian ditambah suku yang berikutnya, yaitu suku yang ke K plus 1. Maka di sini penambahannya adalah suku yang terakhir saja. Oke. Kemudian pada baris keduanya di sini, ya, kita substitusikan yang kita miliki, ya, sigma dari 2I-1, I-nya mulai dari 1 sampai dengan K. Kita perhatikan yang atas tadi ini, ya, sigma dari 2I, I-nya mulai 2I-1, I-nya mulai dari 1 sampai dengan K. Ini sama, ya. Ini kita bisa substitusi bagian yang ini kita ganti dengan K kuadrat. Nah, ini diganti dengan K kuadrat, yang bagian ini. Kemudian sigma 2I-1, I-nya mulai dari K plus 1 sampai dengan K plus 1, kita rubah, ya, kita rubah sesuai dengan rumus umum suku ke N-nya, ini, ya, 2I-1, I-nya diganti dengan K plus 1. Sehingga jadilah 2, I-nya jadi K plus 1 dikurangi 1. Ya. Kemudian kita jabarkan lagi. Ya, K kuadrat 2 kali K itu 2K, 2 kali 1 itu adalah 2. Nah, oh ya, ini saya salah tulis, berarti plus, ya, plus dikurangi 1. Oke. Nah, untuk yang mungkin nanti ada kesalahan di file yang saya berikan, nanti akan saya ubah, ya. Nah, sekarang kita sederhanakan, K kuadrat ditambah 2K ditambah 2-1 adalah 1. Bentuk ini bisa dituliskan menjadi jumlah kuadrat sempurna, yaitu K plus 1 kuadrat. Nah, ternyata kita lihat ruas kiri, ya, itu adalah sigma 2I-1, I-nya mulai dari 1 sampai dengan K plus 1, ya, di mana ruas kanannya adalah kita dapatkan K plus 1 kuadrat. Ini sama dengan pernyataan tadi yang akan kita buktikan. Maka karena sudah sama, ini kita katakan bahwasanya kesimpulan PN untuk sigma 2I-1, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N terbukti benar. Dengan cara yang sama, nanti kalian juga bisa memperhatikan bahwasanya di contoh kedua caranya adalah sama, ya. Yang pertama, ya, saya jeda sejenak, mungkin agak capek lihat yang nomor 1 tadi, ya, agak pelan. Sigma dari I pangkat 3, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N sama dengan N kali N plus 1 per 2 dikuadratkan. Ini minta dibuktikan berlaku untuk semua asli bilangan N. Caranya tetap sama. Yang pertama adalah P1-nya dibuktikan benar. P1-nya berarti kita lihat I pangkat 3. Nah, I pangkat 3. Kemudian yang ruas kanannya adalah N kali N plus 1 per 2. Berarti 1 kali 1 plus 1 per 2 pangkat 2. Nah,
ini sama, itu benar. Kemudian langkah keduanya caranya sama, dianggap PK-nya dulu benar, kemudian PK plus 1. Nah, ini yang berubah cuman batas atasnya saja. Kemudian yang di ruas kanan, ini K-nya dirubah menjadi K plus 1. Yang K plus 1 ini berarti yang K-nya saja sudah dirubah menjadi K plus 1. Kalau ditambah 1 berarti menjadi K plus 2. Nah, lihat perubahan di ruas kiri sama dengan yang tadi ya. Nah, kemudian saya langsungkan di sini ya. Sigma yang ini dirubah menjadi seperti yang kita ketahui tadi ya. Ini sigma ini dirubah ini ya. Nah, kemudian ditambahkan suku yang ke K plus 1 ya. Suku yang ke K plus 1, oh ini pangkat 3 ya. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi ya. Ini disamakan penyebutnya ya, supaya penyebutnya sama dan bisa disederhanakan. Oke. Kemudian ini dikeluarkan K plus 1 pangkat 2-nya ya. Dikeluarkan di sini sehingga yang ini tinggal K kuadrat dengan 4 kali K plus 1, jadinya 4K plus 4. Kemudian sederhanakan lagi, maka didapatkan ruas kanan adalah K plus 1 kali K plus 2 per 2 pangkat 2. Oke, nah dari sini bila ada kesulitan nanti ditanyakan lagi, dan kalian bisa melihat juga di buku PR Intan halaman 11 dan 12 itu ada contoh di bagian pemantapan. Silahkan dipelajari. Kita akhiri dulu pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.